Saya senang sekali bahwa saya bisa bertemu dengan anak-anak muda Indonesia untuk menyampaikan mengenai refleksi merah putih. Aku pergi untuk kembali. Saya terus terang sangat senang sekali karena banyak yang tidak tahu mengenai apa yang mau saya sampaikan ini juga. Karena ya masih berpikir bahwa Indonesia seperti 10 tahun yang lalu. Sungguhnya Indonesia itu sekarang tanpa kita sadari karena keadaan COVID kita melakukan transformasi yang luar biasa sebenarnya. Jadi saya dengan slide pertama, Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk mencapai target visi 245. Jadi Anda pada 2045 kira-kira proyeksi kita seperti ini. Jadi butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sampai 7%, skenario sebelum pandemi untuk menjadi negara maju sebelum 2045. Ini bisa kita lakukan dengan sekarang ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama tadi hilirisasi downstream industry, yang kedua dengan tadi commodity, dan yang ketiga juga dengan efisiensi di semua lini dengan digitalisasi. Jadi kalau Anda lihat tadi seperti slide yang kiri bawah, ini kira-kira proyeksi kita sampai tahun 2045. Nah, pasca pandemi COVID-19 ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan dalam berbagai aspek sosial ekonomi dan teknologi. Jadi perubahan sistem kesehatan ini, kita ingat dulu waktu lockdown India, kita paracetamol aja tidak ada. Sekarang kita boleh bangga 1% daripada kebutuhan kesehatan kita, itu sudah kita butuhkan sendiri. Dan kita target tahun ini saja, saya sudah minta lapor Pak Presiden 40% 400 triliun dari 1.200 triliun government procurement itu akan kita lakukan dalam negeri sehingga akan tumbuh UMKM yang bagus. Akselerasi otomasi, digitalisasi, peningkatan peran AI dan big data ini sekarang semua jalan. Kemudian perubahan global value chain itu juga jalan, peningkatan tren telework juga jalan, green recovery kita jadi malah sekarang itu champion dibilang ini. Kemudian kalau kita lihat pandemi COVID-19 dan perang Ukraina memicu gejolak perekonomian dunia. Tadi saya kebetulan memberikan juga presentasi kepada rapat kabinet mengenai ini, bahwa memang pertikaian antara Ukraina dengan Rusia ini tidak akan bisa selesai cepat. Kenapa? Karena negara sebesar 43 juta seperti Ukraina tidak mungkin dikolonize oleh Rusia. Karena kita pengalaman, saya waktu masih aktif di militer dulu, kita hampir 50.000 orang TNI kita deploy waktu itu di Timur Timur dengan penduduk hanya 550.000, itu tidak mampu juga kita kontrol. Jadi Anda bisa bayangkan Ukraina yang sudah begitu maju dengan penduduk 43 juta dan Rusia 100 sekian juta, hampir tidak mungkin itu dilakukan. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa Rusia adalah punya arsenal senjata nuklir terbesar di dunia dan juga punya minyak, gas yang sangat besar juga. Jadi ini menjadi faktor-faktor yang menjadi penting perhatian kita semua dan Indonesia harus bisa survive. Nah, jadi kalau ada sekarang ini gejolak di sana sini di dunia, Indonesia itu masih relatif sangat baik dibandingkan berbagai negara di dunia. Tantangan lainnya itu saya sudah singgung tadi, perubahan geopolitik yang kita harus pintar-pintar bernavigasi di sini. Di mana perubahan kekuatan itu terjadi sekarang ini, bahwa Cina yang dulu dianggap enteng, itu sekarang punya teknologi yang sangat maju, punya kekuatan financial yang sangat maju, ekonominya, dan mereka stabil, kompak. Ini kompakan ini saya kira penting sekali. Padahal ya bahwa orang tidak setuju sama dia, bahwa dia dianggap negara komunis atau segala macam, itu adalah urusan dia. Tapi yang bisa kita lihat, saya berkali-kali ke Tiongkok itu tingkat kesejahteraannya sangat tinggi. Jadi masalah kemiskinan sangat rendah dan kemudian pemerataan sangat tinggi dan negara itu relatif sangat stabil. Bahwa mereka ketat, yes. Nah kita lihat tadi Rusia dengan Ukraina ada persoalan sendiri. Saudi dengan UAE karena saya banyak sekali sekarang berhubungan dengan mereka, itu juga merupakan satu kekuatan tersendiri yang kita harus pelihara hubungan kita. Dan Amerika sendiri tentunya dengan demokrasinya, kita melihat ada polarisasi antara
apa namanya itu Republik dan Demokrat yang belum pernah terjadi selama 250 tahun kemerdekaan Amerika lebih. Nah, ini juga satu isu yang kompleksitas masalah ini sangat luas. Jadi yang seperti apa yang dibilang Henry Kissinger, there is no permanent friends or enemies, only interest. Ini yang menjadi penting kalian ingat-ingat bahwa apapun kalian di sana, kalian tetap tidak bisa akan jadi warga negara kelas 1. Itu yang saya sampaikan pada keponakan saya, walaupun lahir di Amerika, besar di Amerika, sekolah di Chicago, masuk di Stanford, dan kerja di Wall Street. Saya bilang sama dia, kamu tetap di sini akan warga negara kelas 2. You have to go back to Indonesia, and you can be warga negara kelas 1. And he did it. Nah, ini yang saya mau sama kalian juga berpikir, kembali ke tanah airmu itu adalah satu hal, karena nanti akan sangat banyak peluang yang kau nanti bisa lakukan di Indonesia. Nah, saya punya teman banyak, dan nanti saya minta kalian untuk belajar membuat teman. Teman itu penting. Saya punya hubungan sangat baik dengan Muhammad bin Salman, yang foto tengah. Saya bertemu dia, dan kami WhatsApp-an. Jadi Anda bisa bayangkan saya dengan Raja WhatsApp-an. Saya juga hubungan bagus dengan Raja Abu Dhabi, Crown Prince Muhammad bin Zayed, yang kami sangat bersahabat. Saya sangat baik berhubungan dengan Menlunya China, Wang Yi, begitu juga dengan Blinken dan juga dengan Tony Blair, dan banyak lagi kepala-kepala negara lain yang saya punya hubungan dengan bagus. Kenapa? At the end saya memberikan pengalaman saya pada Anda sekalian. Perkawanan itu akan membentuk sesuatu hal yang luar biasa ke depan. Oleh karena itu selama kamu sekolah, establish your own networking lah. Jadi bangun semua temanmu itu. You never know, one day kamu akan ketemu dia dan berteman. Karena pertemanan itu banyak melewati sekat-sekat perbedaan. Ya, seperti misalnya saya dengan MBZ, Crown Prince, hubungan kami sangat begitu baik. Dan begitu juga dengan tadi MBS, sangat baik. Ini saya pikir penting Anda perhatikan, dan juga dengan Wang Yi. Ini membantu saya untuk mengadvise presiden bagaimana kita bernavigasi di hadapan situasi yang saya jelaskan tadi sangat sulit itu. Nah, dihadapkan pada berbagai tantangan pasca pandemi, Indonesia harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah untuk mencapai visi 2045 itu. Tadi pengendalian COVID, bagaimana transformasi ekonomi menjadi berbasis industri, tidak mengandalkan komoditi lagi, perbaiki efisiensi melalui digitalisasi dan pengembangan kualitas SDM. Nah, ini yang paling penting, karena apapun yang kita buat ini tanpa SDM yang baik dan punya hati yang baik. Saya ulangi, tidak hanya Anda seperti pintar saja, tapi Anda harus punya bekerja dengan hati. Nah, itu yang saya tularkan kepada anak-anak muda, lebih 25 orang di kantor saya ini, yang lulus dari berbagai macam top university dari Indonesia maupun di dunia ini. Nah, semua saya beritahu pada mereka, kau sepintar apapun kalau kau tidak punya hati, kau tidak punya kejujuran, tidak punya pertemanan, tidak punya keinginan untuk berbuat satu buat negaramu, tidak berpikir kadang-kadang out of the box, you are nothing. Kau hanya pintar buat dirimu, tapi kau belum tentu pintar buat lingkunganmu. Ini saya kira penting buat Anda sekalian. Nah, penanganan pandemi COVID-19 ini salah satu hal yang menurut saya, bukan menurut saya, menurut orang-orang dan menurut saya itu hal yang sangat kompleks. Ya, sangat kompleks. Dan kita salah satu dari sedikit negara yang mampu mengatasi ini dengan baik. Kenapa? Karena kita mampu membangun timur yang baik. Kita mampu bekerja dengan pemanfaatan semua kemampuan yang ada di Republik ini. Sehingga sekarang kalau Anda lihat menurunkan kasus, rawat inap pada rumah sakit, kematian, semua sekarang angka ini membaik. Dalam waktu yang cepat kita bisa lakukan. Semua kita bekerja basisnya data. Semua pekerjaan ini basisnya kepada informasi, pemanfaatan pikiran ahli epidemiologi kita dan sebagainya. Saya awal-awal tunjuk presiden banyak yang mengkritik saya bahwa saya bukan ahli epidemiolog, tidak perlu saya menjadi ahli epidemiolog untuk mengatasi ini. Yang perlu bagaimana kita sekarang membuat semua ini bekerja menjadi satu tim, sehingga decision making proses itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kamu jadi sektoral saja, tidak memperhatikan yang lain, tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Harus ada tadi TNI-nya, Polri-nya, Pemdanya, epidemiolognya, asosiasi proses kedokterannya, ahli digitalnya,
Semua kementerian terlibat dalam konteks ini. Nah, membuat ini semua itulah memberikan tadi kearifan. Ya, kita harus berkhidmat dalam melakukan pekerjaan ini. Tidak bisa hanya sekedar pintar. Pintar itu banyak. Kami libatkan NASA, kami libatkan Facebook, kami libatkan juga tadi Google untuk kita mendapatkan bagaimana mobilitas di daerah ini, di daerah sana, dan seterusnya. Nah, kombinasi itu semua yang membuat sebenarnya penanganan COVID ini jalan seperti data yang Anda lihat ini. Nah, pengendalian pandemi yang COVID-19 mendorong pemulihan aktivitas ekonomi yang sangat cepat. Dan kita salah satu yang cepat di dunia sekarang ini, paling stabil kalau Anda lihat, tingkat kepercayaan konsumen mencapai level tertinggi sejak pandemi. Kemudian sektor manufaktur juga terus meningkat, tertinggi di ASEAN, yang kuning itu. Kemudian pertumbuhan ekspor Indonesia tahun 2021 dibandingkan tahun lalu, sebelum COVID merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Jadi banyak pengaman-pengaman yang mengkritik-kritik kita, nggak lihat data ini. Kita bicara data. Kalian pun saya minta, bekerjalah dengan data, jangan dengan perasaan. Ya, saya suka bikin joke, kalau kau mau pikir perasaan ya, kalau kau jatuh cinta, pakai perasaan lah. Tapi kalau bekerja ini, kau gunakan data ini. Ini data, lihat, kita masih lebih bagus dari Cina untuk ekspor tumbuhannya. Lebih bagus dari Australia, lebih bagus dari Singapura yang kadang-kadang banyak orang Indonesia puja-puja itu. Sekarang kita bisa. Kenapa bisa? Ya kerja keras. Kenapa bisa? Karena leadership Presiden Joko Widodo. Itu dia punya leadership yang kuat, yang mengayomin ini semua. Tanpa kuat leadership tidak akan bisa ini. Atau hanya berpikir untuk dirinya. Jadi kalau kau jadi pemimpin ke depan, kau harus siap dari sekarang juga mendidik dirimu. Untuk kau tidak hanya mikirkan dirimu saja, kau harus memikirkan lingkunganmu, mikirkan atasanmu, mikirkan kiri kananmu, dan mikirkan bawahmu. Itu yang kau baru bisa membuat, menyiapkan dirimu menjadi satu orang pemimpin yang bagus ke depan. Tapi kan tidak perlu semua jadi pemimpin. Anda bisa juga jadi saintis, Anda bisa jadi seorang peneliti, dan itu semua sama nilainya, berharga untuk membangun republik yang kita cintai ini. Stabilitas makroekonomi terjaga di tengah gejolak keuangan global. Saya sudah sebutkan tadi perang Ukraina. Anda lihat tingkat inflasi kita termasuk yang paling rendah di dunia sekarang. Kita nomor 6 dari bawah, yang kuning ini. Anda bisa bayangkan dulu Amerika pada posisi ini. Amerika itu dulu mungkin hanya less than 1%. Today kita 2,6%. Kemarin kita sudah mulai naikin sedikit harga BBM untuk mengamankan APBN kita. Tapi kita masih jauh dibandingin Turki, Argentina, udahlah, Polandia, Brasil, segala macam Anda lihat itu. Amerika saja sudah 7,9%. Kita sekarang sedang bekerja ini supaya paling maksimum kita mungkin di bawah 5%. Ya, dan itu saya kira dengan efisiensi yang kita buat nanti akan saya jelaskan, itu sekarang sedang berjalan. Nah, tingkat utang pemerintah yang selalu juga orang pengamat itu omong-omong, ya seperti ini. Lebih rendah kita dari India, Brazil, Malaysia, segala sampai Vietnam ini. Kita hanya 41% dari PDB kita. Angka yang sangat rendah dibandingkan berbagai negara. Jadi banyak pengamat-pengamat kita itu bicara menjelekkan negerinya sendiri. Kau jangan pernah seperti itu. Kau boleh tidak setuju satu ketika dengan pemerintah yang ada, tapi kamu harus secara profesional memberitahu apa yang kau tahu. Jangan pernah kau bohongin dirimu, apalagi kau bohongin orang lain, untuk hanya mencapai satu popularitas saja. Kinerja nilai tukar pasar modal stabil. Kalau kita lihat pergerakan rupiah, itu kita dari mulai tahun September 2020, terus sampai kepada sekarang itu sangat stabil. Anda lihat pergerakan saham, kita saham sekarang sampai di atas 7.000. Itu yang belum pernah terjadi, tertinggi. Ya. Kemudian ini penting menurut saya Anda ketahui mengenai hal itu tadi. Kenapa? Ini kalau Anda lihat, sebenarnya saya masih mundur satu slide lagi. Saya ingat pada 2015 saya kepala staf presiden. Waktu itu outflow $1 billion dari Indonesia, itu langsung impact-nya 3,17% terhadap pergerakan rupiah. Hari ini kalau terjadi outflow $1 billion, itu pengaruhnya hanya 0,5% kepada rupiah kita. Itu sebabnya buat rupiah kita ini sekarang relatif sangat stabil dibandingkan negara-negara lain. Kemudian masuk pada hilirisasi, ini satu hal yang sangat penting yang saya sampaikan pada Anda, kita transformasi ekonomi dalam hilirisasi industri. Dulu ekonomi kita ini hanya hidup Jawa dengan Sumatera. Indonesia Timur tidak direken. Sekarang itu sudah berubah.
Investasi sekarang itu udah banyak, hampir 55% itu di Indonesia Timur. Dan kalau kita lihat juga, dulu ekonomi itu di Jawa 70 dan Sumatera 71 atau sampai 75%. Sekarang dengan hilirisasi yang saya juga banyak dicerca karena mendorong Cina untuk masuk. Tapi harus jujur anak-anakku sekalian, kita harus punya pilihan. Siapa yang mau investasi ke kita dengan teknologi yang bagus, dan dia mau juga melihara lingkungan, dia juga mau transfer teknologi, dia juga mau, after all dia harus menurut juga dengan mau kita. Tidak boleh hanya maunya dia. Jadi harus betul-betul berimbang. Itu yang saya beritahukan ke Cina, dan saya lihat Cina mau melakukan itu. Makanya saya laporkan Presiden, Pak, kita kalau Bapak setuju kita gunakan ini. Karena tidak ada yang lain. Itu like 6-7 years ago. Nah sekarang buahnya ini kita lihat seperti yang Anda lihat ini. Nah kita sudah masuk hilirisasi nikel, baru pada fokus besi dan baja. Nah tahap berikutnya sekarang kita sedang jalan pada pengembangan baterai listrik. Jadi yang kalau Anda lihat yang warna hijau ini, para peserta rapat sekalian, itulah sudah jalan itu. Yang merah ini, termasuk baterai lithium yang ini, itu akan selesai 2024 nanti. Nah itu sekarang sedang berproses, dan kita akan menjadi salah satu produser lithium baterai terbesar di dunia, mungkin nomor 2 atau nomor 1 dengan Cina, nanti kita akan berbanding. Tapi saya mau tunjukkan sama Anda, kenapa salah satu ekonomi kita bagus sekarang ini? Karena ekspor baja kita ke dunia itu hampir 21 miliar dolar tahun lalu. Loncat dari mulai tahun 2015, 2014, yang itu angkanya cuma 1,2 billion dolar. Kenapa itu terjadi? Hilirisasi tadi. Selama ini kita hanya ekspor dirtnya saja. Itu padahal dari satu ton tanah yang kita ekspor itu hanya 2% yang kita bisa ambil nikelnya untuk digunakan. Jadi kita mengekspor tanah dan air. Nah sekarang ini kita tidak. Kita buat dalam negeri sehingga ada lapangan kerja, ada teknologi, ada nilai tambah, ada pajak, ada segala macam. Berpuluh tahun kita tidak pernah nikmatin ini. Nah keberanian Presiden melakukan ini, buahnya kita lihat sini. Yang bawah ini sekarang dari nikel ore, MH, sulfate ini kita mau baterai perkusor, katon, baterai sel dan seterusnya, sampai pada baterai recycling. Ini semua sekarang berproses. Baterai recycling ini kebetulan saya yang groundbreaking di Morowali, itu akan mulai bisa berjalan nanti di akhir tahun ini. Karena itu nanti kita akan bisa mengabsorb 98,5% dari barang-barang bekas tadi itu, nikelnya, kobaltnya, sama litiumnya. Sehingga pengambilan dari baterai dari nikel ore kita nanti ke depan akan berkurang. Nah, memperbaiki kinerja ekspor dan neraca transaksi tadi saya sudah jelaskan sepintas. Tahun lalu justru di dalam pandemi itu, ini kita punya ekspor terbesar sepanjang sejarah, 232 miliar dolar. Banyak orang yang tidak paham ini. Tadi penasehat dari Middle East yang ada datang kantor saya paparin nih. Mereka kaget-kaget bahwa Indonesia begini. Ya, mereka pikir masih kita ini seperti dulu hanya minta-minta. Tidak, we are not begging to you, not at all. Anda kalau mau kerja sama kami, kita harus sama. Tidak bisa, dan itu saya omong kepada siapa aja. Dan saya bilang sama Anthony Blinken, saya ngomong sama siapa aja yang datang ke kantor saya, no, this is not the banana republic, this is a great country, Indonesia. Jadi you have to be proud to be Indonesian. Nah itu saya minta pada kalian juga untuk perhatikan kenapa kita bisa survive kok. Selama ini kita tidak manage saja negara ini. Ya. COVID coba, banyak negara lain struggling. Orang dulu puji-puji Singapura. Mana Singapura bilang mau lecturing kita, kalian harus lockdown ini segala macam. Kami lapor Presiden, Pak, jangan kita lockdown. Kita negara kepulauan, beda. Semi lockdown kita lakukan. Terbatas lockdown bisa kita lakukan. Itu strategi kita yang membuat kita juga bisa lolos itu. Sekarang sama. Jadi kalau kita semua teamwork dan kita kerja dengan benar-benar mendengarkan pendapat-pendapat anak muda Indonesia, hasilnya seperti ini. Ini semua juga banyak sekali pikiran dari anak-anak muda Indonesia. Kamu nanti balik, harus bisa seperti ini, dan lebih baik dari sini. Itu pesan saya sebagai orang tua pada kalian.
Cucu saya itu sekarang di college di Georgetown University di Washington DC. Sama juga, saya bebaskan dan dia juga bilang sama saya, Opung, don't disturb my career. Let me do it by myself. Ya, karena saya mau kasih rekomendasi buat dia untuk masuk di Georgetown atau daftar. Dia diterima di Brown di mana lagi berapa universitas. I don't give any single recommendation from my office. No, at all. Jadi ingin saya katakan sama Anda, kalian anak-anak Indonesia itu orang hebat-hebat. Saya bangga sekali lihat kalian. Tapi yang saya ingin titip, hatimu juga harus bisa Indonesia terus. Jangan kamu terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang bukan Indonesia. Ini saya sampaikan, karena account deficit kita ini pertama kali dari sekian belas tahun positif. Tahun lalu. Ya, ini adalah nilai 0,3. Selalu karena account deficit kita negatif. Itu juga membuat rupiah kita menjadi stabil. Ya, ekspor kita, Anda cari Google. Berapa negara di dunia yang trade defisitnya dengan Cina itu hanya single digit. Kita less than $2 billion last year. Anda lihat itu. Hanya kurang dari $2 miliar. Tahun ini kita akan surplus dengan Cina. Dan kita karena itu kena anti-dumping. 20%. Apa kita didikte Cina kalau begini? Kan tidak. Kalau kita didikte Cina, trade defisit kita sudah pasti kemana-mana dan tidak ada anti-dumping. Anti-dumping artinya apa? Kos kita itu masih lebih murah dari dia. Mereka pikir kita subsidi dari pemerintah. Tidak ada yang kita subsidi. Semua ini berjalan profesional. Jadi ingin saya katakan sama kalian, banggalah jadi Indonesia. Ini data yang orang banyak tidak tahu. Atau mungkin ada juga yang tidak mau tahu. Tapi kalau sebagai anak-anakku saya sampaikan, kamu harus bangga jadi Indonesia. Kamu dibayarin orang Indonesia. Ingat ya, ayah saya itu hanyalah seorang supir bus. Ibu saya yang melahirkan saya, itu tidak tamat SR atau SD sekarang. Tapi kami 5 anaknya semua itu sekolah dari sekolah-sekolah yang baik. Dan kami bangga dengan ayah kami. Kami bangga dengan ibu kami. Kamu pun tidak perlu malu apa bapak ibumu latar belakang pendidikan. Yang penting kau sendiri, Tuhan sudah memberikan kamu jalan untuk kau menjadi somebody one day. Tapi itu pun masih tergantung pada dirimu. Alam itu sudah mengatur kamu. Kamu tidak perlu pikiran yang jelas-jelas. Pikiranmu merah putih saja. Kau harus merah putih. Jangan berpikir nanti masuk pikiran-pikiran ekstremis ke dalam dirimu. Tidak ada gunanya itu. Hilirisasi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Ini sudah terbukti dan ini kita jalankan. Kita baru melakukan hilirisasi sekarang dengan nikel. Kita sudah mulai dengan masuk boksit, kemudian tin, kemudian koper, kemudian yang lain-lain. Jadi kombinasi ini kalau bisa dalam 5 tahun ke depan, kita atau 7 tahun, 10 tahun ke depan kita lakukan, itu akan membuat Indonesia menjadi betul-betul satu negara yang luar biasa. Sekarang kita membangun satu kawasan baru, sekarang sedang berjalan, yaitu kawasan industri Kalimantan Utara untuk menjadi motor hilirisasi berikutnya. Ini investasinya Anda cari Google, tidak ada satu spot investasi jumlahnya 132 miliar dolar. Kita akan memiliki nanti di sana tuh petrochemical terbesar di dunia dengan 57 billion dolar investasi, 56, elektronik alumina, steel, new energy baterai. New energy baterai ini nanti Anda bagian jurusan di teknik itu akan bisa menghasilkan 3 juta mobil 1 tahun. Anda bisa bayangin Indonesia. Kita kemudian industrial silikon karena kita banyak silika. Kemudian polikristalin silikon. Kemudian tadi bisa kita masuk yang lain lagi. Nah ini semua sekarang sedang jalan, under construction, dan nanti first production itu akan terjadi pada bulan Desember 2023 atau Januari 2024 untuk petrochemical. Itu tahap pertama. Jadi Anda bisa lihat ekspor kita dari sini atau revenue kita dari sini, itu kira-kira akan ada 113 miliar dolar. Jadi saya melihat pada era kamu nanti 2030, ekspor kita itu mungkin bisa berkisar 350 billion dolar sampai 400 billion dolar. Jadi Anda bisa bayangkan negara sebesar kita nanti ini akan seperti itu. Nah, ini untuk meningkatkan pembantu ekspor kita, seperti saya singgung tadi, titik kritis kita adalah tahun 2024. Jadi kalau 2024 ini tadi kita berhasil meningkatkan ini semua, kata tidak ada keributan di sana-sini, maka tahun 2030 kita akan nanti pada posisi yang sangat tinggi sekarang ini. Ya, Anda bisa lihat itu.
Nah, apa yang terjadi berikutnya? Estimasi tersebut belum mempertimbangkan tadi pengembangan ini. Jadi apa yang tadi balik pada gambar sebelumnya, proyeksi ini belum mempertimbangkan next slide tadi yang ini. Tadi flat roll products ini of only stainless steel dan of wide above 600 mm ini yang putar ini akan terjadi industrinya. Dan ini juga akan bicara $100 billion bisnis. Jadi Anda bisa bayangkan, baru satu item kita bicara nickel ore. Anda bisa lihat di sini, silicon primary connection akan bisa nanti melahirkan semiconductor. Kita berharap dalam 4-5 tahun lagi kita akan bisa memproduksikan semiconductor ini. Itu yang ingin kita pelihara, stabilitas pembangunan ini di tengah-tengah tadi keadaan ekonomi dunia yang sangat volatile sekarang ini. Nah, transformasi ekonomi meningkat efisiensi melalui digitalisasi. Nah, ini saya sudah singgung tadi di depan. Tadi kita bicara hilirisasi, kita bicara tadi efisiensi through digitalisasi. Sistem terintegrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri. Saya sudah singgung kemarin ya, kita baru rapat lagi evaluasi tadi ya. Sampai lupa saya waktunya. Rapat dengan kemarin dengan semua kementerian terkait, 10 kementerian yang punya dana yang paling besar dalam pembelian barang-barang seperti ini. Jadi 1055 triliun, ini ada 519 triliun pemerintah pusat, ada 535 triliun pemerintah daerah. Ini belum termasuk BUMN ya. Jadi BUMN kira-kira 400 triliun juga. Jadi kita target ini. Sekarang yang sudah business matching kemarin di Bali 219 triliun. Jadi sampai tanggal 31 Mei ini kita mau 400 triliun. Nah, 400 triliun saya tadi kemarin dorong harus bisa lebih dari 400 triliun. Nah, akibatnya itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 1,71% on top of 5% yang kita ramalkan, dan kemudian ada hampir 2 juta lapangan kerja. Ini berpuluh-puluh tahun tidak dipikirkan orang. Tidak pernah, kita import aja semua dari duit negara. Saya lapor Pak Presiden, Pak, ini dari kantong kiri, kantong kanan. Anda mencari investasi 400 triliun rupiah atau kira-kira berapa tuh? 32 billion US dollar from your own state budget. Invest dalam negeri, meng-create seperti ini akan membuat perubahan luar biasa. Kau akan bisa bermain di sini. Inovasi-inovasi akan bisa keluar. Kita bandingkan dengan India, Amerika seperti slide di atas. Nah, langkah efisiensi ini ekosistem pangan terintegrasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, peningkatan jumlah produk dalam e-katalog, optimalisasi penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit ini, anak-anakku sekalian, itu akan menghemat 20% sampai 30%. Dan orang akan korupsi akan menurun akibat itu semua. Jadi kalian, saya minta belajar dengan baik. Tapi sekali lagi hatimu tetap juga harus baik. Kemudian sistem informasi mineral dan batu bara, Simbara, ini juga sekarang berjalan untuk mengintegrasikan data. Jadi pada dasarnya, ini bagaimana kita harus mengintegrasikan semua data ini, sehingga dengan demikian, orang hampir tidak mungkin untuk mencuri. Dan itu akan menimbulkan efisiensi, akan menimbulkan tadi inovasi-inovasi baru, akan menimbulkan berbagai macam kegiatan ekonomi di tempat lain. Peningkatan efisiensi pelabuhan melalui integrasi pelabuhan kita lakukan, kita nanti tidak mau lagi jadi feeder ke negara tetangga yang berpuluh tahun kita lakukan. Kalau ini kita tidak lakukan, kita lakukan direct call dari 10 pelabuhan Indonesia, itu kita akan menghemat 20-30% lagi. Kos kita sekarang ini rata-rata 27%. Negara tetangga kita itu hanya 14%. Anda bayangkan, negara apa kita ini? Tapi sekarang bertahap sudah kita lakukan ini, artinya mulai dengan Batam, nanti di Jakarta, di Medan, dan seterusnya. Ini semua harus berjalan seperti yang kita harapkan ini. Dan sekarang sedang kami rencanakan, dan saya berharap dalam tahun ini 10 pelabuhan itu kita akan bisa integrasikan. Nah, investasi data center kabel laut akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dulu selalu kita, kalau nggak melalui Hong Kong, Singapura. Terus saya bilang, kenapa? Langsung aja Amerika ke Indonesia. Sekarang kita bikin Kedam Land Station Indonesia, mulai dari Medan, Batam, kemudian Jakarta, kemudian
mana lagi itu, ibu kota baru, Surabaya, Bali, Makassar, dan mana namanya itu, Manado. Ini juga membuat Indonesia jadi berbeda dari yang lalu, ya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, ini saya kira penting buat Anda lihat, Global Innovation Index itu versus GDP per kapita, Anda lihat Indonesia itu masih pada posisi yang rendah dibandingkan dengan Cina. Itu data. Jadi kita ngapain musuhin Cina? Kita belajar sama Cina. Apanya? Kita kadang-kadang melihat Cina ini komunis apa segala macam. Urusan kita nggak ada urusan komunis. Urusan kita pada teknologi. Urusan kita pada SDM. Urusan kita pada teknologi dia. Anak-anakku sekalian, saya tidak percaya penjajahan fisik bisa dilakukan. Yang saya percaya yang bisa dilakukan adalah penjajahan teknologi, penjajahan ekonomi. Oleh karena itu kita punya kuat teknologinya, SDM, dan kuat ekonomi kita. Kita akan mandiri. Anda lihat di sini perbandingan 7 pilar Global Index on Innovation Index, Human Capital and Research itu kita rendah. Itu harus kita perbaikin. Nah, belanja R&D dan publikasi ilmiah juga jauh rendah dibandingkan negara lain. Ini presiden, kita beruntung dapat presiden seperti Pak Jokowi, sekarang kita perbaikin. Ya, kita perbaikin. Bali kita akan buka dan kita akan berikan nanti orang-orang untuk bekerja sama dan dia bisa dapat visa 5-10 tahun kepada juga diaspora kita akan buka, bisa dia bekerja juga nanti di Indonesia, dia bisa punya properti Indonesia dan bisa punya visa 5-10 tahun. Nah, selama pandemi itu seperti ini yang terjadi. Kita inovasi-inovasi anak negeri kita jadi. Kalau tidak ada pandemi, kita tidak menunjukkan inovasi dalam negeri yang seperti ini. Sekarang banyak berkembang ini dan saya paksa masuk e-katalog. Kalau ada kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Nanti kita perbaikin. Sama sekarang research itu, kalau dia research dia menemukan sesuatu pemurnian, pengayaan ya, dapat bibit yang baru, dia dapat royalti 2-3%. Untuk individunya, untuk kelompoknya diatur. Kami meniru dari MIT. Sehingga dengan demikian researcher nanti kalaupun kembali ke Indonesia, dia juga bisa jadi somebody. Nah, kalau ini semua terjadi berjalan bagus, kami membuat di teman-temanmu seniormu di sini ramalan mengenai prediksi ekonomi kita ke depan. Kita punya GDP sekarang, income per kapita sekarang itu kira-kira 4 ribuan dolar. Pada 2030, kalau semua ini berjalan, kita bisa sekitar 10 ribu dolar. Tapi kalau efisiensi ini benar, kita bisa dapat 70% aja. Sukses rate-nya. Saya yakin angka ini jauh lebih tinggi dari ini. Ya, saya ulangi. Kalau kita bisa sukses 70% aja, ya, angka ini jauh lebih tinggi dari sini. Dan dengan LDP sebagai motor penggerak, sebaran penerima, saya kira seperti ini, Anda sudah lihat, penerimaan mahasiswa didanai, alumni dan seterusnya, dan harapan saya pribadi sebagai orang tuamu, opungmu mungkin sudah, karena cucu saya aja udah yang terbesar sudah masuk college. Kalian jangan sia-siakan kesempatan ini. Chance never come twice. Let me repeat, chance never come twice. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan, alam ini sudah memberikan kepada kamu kesempatan begini yang saya tidak pernah dapat, jangan pernah kau sia-siakan. Be yourself. Study hard. Sebagai penutup, mengatasi pandemi COVID-19, Indonesia telah menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan masalah yang begitu kompleks. Dan karena kita bisa membangun teamwork yang baik. Kita jangan pernah saling salah menyalahkan. Jangan pernah. Jangan pernah merasa bahwa kamu yang paling hebat di dunia. Tidak ada. Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa dia yang paling membuat itu sukses. Itu kerja rame-rame. Dalam 8 tahun terakhir ini Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi ekonomi yang lebih efisien, lebih maju, dan tidak tergantung pada komoditas. Hal ini dicapai melalui hilirisasi. Dan kita juga saya kira tadi satu, karena terlalu panjang udah saya lupa menyampaikan mengenai kita juga leading dalam masalah climate change. Indonesia terus harus memperbaiki berbagai perbaikan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Nah, diharapkan pada berbagai tantangan pasca pandemi untuk mencapai visi menjadi negara maju pada tahun 2045, 100 tahun kita merdeka, kita harus kompak, bersatu, dan fokuskan pemikiran dan upaya untuk kemajuan bangsa kita semua. Saya percaya Anda nanti akan mengawal negeri ini, membawa negeri ini lebih bagus lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.